dimulai. Deltras Sidoarjo sebagai tuan rumah menjamu Persipura Jayapura di pertandingan babak pertama ini. Berhasil dilakukan. Sasa Renesas tampaknya membuat Tekuk Deltras 2-1, Persipura raih 3 poin. Pemain belakang Persipura Jayapura, Ortisan Salosa, 26, dikawal ketat dua pemain Deltras, yakni Walter Brizuela, 10, dan Waluyo, 45. Dalam laga lanjutan ISL tahun 2011 sampai tahun 2012 di Stadion Mandala, Kota Jayapura, Papua, Senin, tanggal 9 Januari tahun 2012. Tim tuan rumah Persipura Jayapura unggul atas tim tamunya Deltras Sidoarjo 2-1 dalam laga lanjutan Liga Super Indonesia (LSI) di Stadion Mandala, Kota Jayapura, Papua, Senin sore, tanggal 9 Januari tahun 2012. Persipura akhirnya kembali mengamankan 3 poin di kandang pada musim kompetisi tahun 2011 sampai tahun 2012. Persipura harus bekerja keras memenangi laga ini. Bahkan di babak pertama gawang Persipura yang dijaga Yo Jae-hoon malah kebobolan dari Deltras. Gol Deltras ini diciptakan melalui kaki pemain tengahnya, Juan Revi, di menit ke-27. Juan mendapat bola mental dari Geral Pangkali saat tendangan pojok dilakukan Deltras. 1 gol dari Deltras ini membuat para pemain Persipura meningkatkan serangannya. Namun pertahanan Deltras yang dikawal Mijo Dadik, Waluyo, Beni Wahyudi, dan Purwaka cukup membuat 3 pemain depan Persipura, Alberto Goncalves, Boas Salosa, dan Titus Bonai, harus bekerja keras berusaha membobolnya. Penantian gol balasan dari tim berjuluk Mutiara Hitam ini baru terjadi di babak kedua, menit ke-66, melalui kaki Zahrahan Kranggar. Gol balasan pemain tengah Persipura terjadi setelah dirinya menerima bola dari kaki Alberto Goncalves, yang berhasil melewati pemain belakang Deltras. Kedudukan sementara 1-1 ini justru tak mengendurkan semangat para pemain Persipura. Kembali beto nama panggilan Alberto Goncalves menjadi kreator terciptanya gol kedua bagi Persipura. Gol kedua Persipura ini tercipta di menit ke-78 dari kaki Lukas Mandowen setelah menerima bola sundulan dari Beto. Hanya, gol kedua Persipura itu sempat mendapat protes dari para pemain Deltras dan ofisial tim Deltras yang menilai Lukas sebelumnya telah terperangkap offside. Akibatnya pemain tengah Deltras, Shin Hyun-jo, yang terlihat melakukan protes berlebihan, mendapat kartu kuning dari wasit Hadi Suroso. Hingga peluit wasit asal PSSI Semarang ini ditiup sebagai tanda berakhirnya pertandingan. Kedudukan tetap 2-1 bagi kemenangan Persipura atas lawannya, Deltras. Hasil ini mengangkat posisi Persipura ke puncak klasemen sementara menggeser Sriwijaya FC dengan 13 poin atau unggul head-to-head. Pelatih Persipura, Jackson F. Tiago, mengatakan dirinya cukup puas melihat hasil yang diperoleh timnya. Pertandingan ini sangat menarik karena kedua tim menampilkan permainan terbaiknya. Tapi perlu digarisbawahi pertahanan Deltras cukup bagus sehingga kami sulit menerobosnya, katanya usai pertandingan, Senin malam, tanggal 9 Januari tahun 2012. Melihat hal ini, kata Jackson, dirinya melakukan perubahan strategi di babak kedua. Hasilnya cukup bagus. Beto kami mainkan agak ke tengah dan mampu memberikan perbedaan. Saya salut dengan apa yang dilakukan para pemain dalam mengejar ketertinggalan. Kami juga bangga ke supporter yang memberikan dukungan laga ini, sehingga kami berhasil menang, katanya. Pelatih Deltras Sidoarjo, Jokpe Steinebrunner, menganggap pertandingan melawan Persipura cukup bagus dan harus bekerja keras. Kami tak mudah menghadapi jalannya laga ini, apalagi 4 pemain inti kami tak dapat bermain. Tapi penampilan ditunjukkan para pemain muda cukup baik, katanya. Menurut Jok, dalam laga di babak pertama para pemainnya cukup sempurna memainkan instruksi yang diberikan. Kami memberikan instruksi yang merupakan pegangan, yakni jaga bola dan buang bolanya. Pada babak kedua juga seperti itu tapi ada perubahan strategi dilakukan Persipura, sehingga memberikan perbedaan, katanya.